on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Meliana dengan NIM 305220004. Di sini saya akan menerangkan mengenai manajemen klasik. Menurut beberapa ahli, manajemen klasik merupakan manajemen yang menganalisis tujuan dari kerja itu yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan ataupun meningkatkan rating dari suatu perusahaan tersebut. Dalam manajemen klasik, manajer dan bawahan itu memiliki tingkatan yang sangat berbeda. Dalam perusahaan, bawahan itu dijadikan sebagai mesin yang harus bekerja keras untuk memenuhi target yang diberikan dalam perusahaan tersebut. Apabila bawahan tersebut tidak bisa memenuhi apa yang diharuskan oleh perusahaan tersebut, maka bawahan tersebut akan segera dipecat ataupun tidak dianggap dari bagian perusahaan tersebut. Karena manajemen klasik ini lebih bersifat tegas, disiplin, dan memaksa kehendak dari suatu karyawannya dan tidak memiliki sifat humanis, hubungan manusia antar manusia. Dalam manajemen klasik juga memiliki kelebihan di mana kelebihan ini digunakan sebagai meningkatkan suatu organisasi atau perusahaan yang ada. Yang pertama yaitu memberikan anatomi organisasi yang formal, di mana dalam suatu kegiatan itu lebih terkoordinasi dan terarah. Kemudian yang kedua, pembagian tugasnya juga jelas dan juga ada suatu peraturan yang harus ditaati oleh sebuah individu atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, setiap tugas yang dilaksanakan untuk memberikan suatu keahlian atau keterampilan yang harus ada oleh setiap individu. Yang keempat yaitu orang yang diangkat sebagai aparatur perusahaan atau organisasi, yaitu orang yang memiliki keahlian dan pada dirinya. Yang terakhir yaitu memperhatikan adanya rantai perintah, kedisiplinan, aturan, dan ketaatan guna merubah organisasi atau perusahaan lebih efisien dan lebih maju. Dalam manajemen klasik memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu manusia dijadikan seperti mesin, di mana mereka itu harus bekerja keras seperti mana halnya robot. Yang kedua yaitu teori ini juga beranggapan jika semakin pekerjaan seseorang itu dispesialiskan, maka akan semakin bagus. Yang ketiga yaitu lebih menuju ke cara berpikir yang formalitas dan konformitas. Yang keempat itu aktivitas yang membosankan. Dalam manajemen klasik ini, aktivitas itu sangat membosankan. Padahal setiap manusia itu memiliki titik jenuh yang memiliki terhadap suatu pekerjaan yang setiap hari itu diulang-ulang. Yang kelima yaitu ide-ide yang tidak sesuai maka tidak bisa untuk diterapkan terlebih dahulu atau ditampung terlebih dahulu dalam suatu perusahaan. Yang keenam yaitu terlalu banyak aturan yang sangat rumit sehingga dalam manajemen klasik ini sangat begitu hal yang tidak sesuai bagi setiap manajemen klasik juga memiliki beberapa manfaat bagi BKI atau BPI. Yang pertama yaitu untuk mengkoordinasikan dan menuntut setiap konselor untuk meningkatkan setiap kualitas pada dirinya. Yang kedua yaitu mutu layanan sebagai proses memfasilitasikan perkembangan siswa dalam aspek akademiknya. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap aspek manajemen, program bimbingan dan konseling agar siswa itu mendapat layanan bimbingan yang bermutu dan berkualitas. Yang keempat yaitu pengawasan terhadap konselor agar konselor itu terus mau meningkatkan kinerja profesionalnya dan mau untuk belajar terus-menerus. Yang kelima yaitu yang terakhir, konselor itu harus disiplin, ketat supaya setiap pekerjaan itu terkoordinasi dengan baik. Adapun contoh manajemen klasik dalam menangani dalam suatu konselor. Misalkan konselor itu menerima seorang klien yang tipikalnya itu tidak sesuai dengan keinginan konselor. Misalkan kliennya itu sangat cerewet
ribet, dan sangat sulit untuk ditangani dan tidak sesuai oleh kliennya, tidak sesuai dengan kemauan klien. Konselor itu dalam manajemen klasik ini mampu menolak dalam suatu permasalahan yang dihadapi oleh si klien dengan alasan tidak menyanggupi atas apa yang telah diperoleh atau dialami oleh si klien, bisa menolak. Dan pada manajemen klasik ini, konselor ini berarti tidak memandang antara hubungan manusia dan manusia, tidak memikirkan perasaan si klien bagaimana jika ditolak dan lain sebagainya, sesuai dengan teori yang sebelum-sebelumnya telah diterangkan. Baik, menurut saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang telah disampaikan oleh saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya.